Gada gadi gada oh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan taufiknya serta kesehatan dan kesempatannya kita pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan hidup kita, seseorang yang memberantas kebatilan dan menegakkan keadilan, Habibana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan Islamiyah. Semoga kita semua bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah dari beliau, sehingga kita termasuk orang yang dicintai dan berhak mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Khuluk SPD selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan tak lupa pula kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah dan permisa dimanapun Anda berada, saya Cinantia Dwi Aciptaning Tias akan menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi berbagai kata dengan judul Membangun Generasi Muda Islami di Zaman yang Serba Teknologi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita adalah generasi muda yang hidup di era digital. Kenapa? Karena kita lahir di mana semuanya sudah canggih, serba cepat, serba mudah, dan juga serba instan. Tapi sadar nggak sih, apa yang kita berikan kepada negeri ini? Apa sih yang harusnya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia lakukan untuk negeri ini? Presiden pertama Indonesia, Bapak I.R. Soekarno melantangkan kalimat, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksudnya apa? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa aspek yang menentukan masa depan dan perkembangan dari suatu negara adalah para pemudanya. Di Indonesia sendiri nih, tingkatan masyarakat yang paling banyak memanfaatkan, mengelola, dan menggunakan internet itu siapa? Para remaja kan? Pemuda-pemudi Indonesia. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sebenarnya memiliki banyak sekali peluang untuk maju dari generasi sebelumnya. Namun sayangnya, generasi sekarang ini cenderung lebih gak peduli terhadap keadaan sosial. Mereka cenderung lebih fokus pada pola hidup kebebasan dan juga hedonisme. Mereka cenderung lebih menyukai hal yang instan dan membenci suatu proses. Betul apa betul? Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islami, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, sebagai harapan kedua orang tua, ayolah kita menjadi generasi muda Islami yang menyebarkan hal-hal kebaikan, yang menyebarkan hal-hal positif, dan bukan menyebarkan hal-hal negatif. Kita boleh menjadi generasi muda Islami yang modern,
menjadi pemuda yang modern, menjadi pemuda yang gaul, menjadi pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, menjadi pemuda yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, menjadi pemuda yang selalu mengikuti tren. Ada tren ini diikuti, ada tren itu diikuti, boleh saja. Tapi jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Banyak banget nih seseorang yang melakukan tren ini diikuti, tren itu diikuti, tapi mereka nggak sadar bahwa tren yang mereka ikuti adalah tren yang menyimpang dari syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang pemuda-pemudi gaul, menurut sahabat sekalian, apa sih pemuda-pemudi gaul itu? Banyak banget nih orang yang mengartikan pemuda-pemudi gaul adalah mereka yang berpakaian modis dan stylish, pakai rok mini, pakai yang ketat-ketat segini. Tapi di dalam kacamata Islam, pemuda-pemudi gaul bukan seperti itu. Pemuda-pemudi gaul di kacamata Islam adalah mereka yang mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan syariat Islam. Kita boleh menjadi pemuda gaul, menjadi pemuda modern, boleh. Tapi jangan sampai kita meninggalkan syariat-syariat Islam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda Islami harus lebih selektif dalam memilih tontonan dan juga tuntunan. Sekarang siapa sih yang nggak mengerti atau nggak mengenal media sosial? Pastinya kan semua orang di Indonesia sudah mengenal apa itu media sosial. Jadi kita juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan juga benar. Bukan hanya untuk mencari tontonan semata. Contohnya, kita bisa membuat Insta Story, kita bisa membuat story WhatsApp, kita bisa membuat konten, kita bisa memposting ulang konten yang bernuansa Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang nantinya akan kamu sesali perbuatan itu." Misalkan kita nih mendapatkan informasi dari orang lain, kita harus menyaring dulu informasi tersebut. Saringan pertama, bener nggak sih informasi ini? Kalau misalkan bener, oh ya udah. Saringan kedua, kita mau share nih ke orang. Di saringan kedua ini kita tanya dulu kepada diri kita, buat apa sih kita share ini? Apa sih gunanya kita men-share ini untuk orang lain? Orang lain kira-kira butuh nggak sama berita ini? Kalau misalnya nggak butuh atau nggak perlu kita share. Cukup di diri kita aja. Apa sih contoh yang kalau misalkan di saringan pertama lolos, di saringan kedua nggak lolos? Misal nih, biasanya kan kita mendapatkan foto-foto yang nggak berguna atau video-video yang nggak berguna. Nah, di saringan pertama bener nih, oh ternyata bener, si ini lagi gini gitu misalkan. Nah, di saringan kedua, kita perlu nggak sih men-share ke orang lain? Orang lain perlu nggak sih tahu tentang berita ini? Kalau misalnya nggak perlu, ya udah, nggak usah di-share ke siapa-siapa, cukup berhenti di kita aja. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda hendaklah kita berupaya untuk bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya hadis Nabi SAW yang berbunyi khairun nasi anfa'uhum linnas, yang memiliki arti sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketiadaannya tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyusahkan, ketiadaannya itu yang diharapkan. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda yang ada di Indonesia yang menjadi harapan bangsa, yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Ayolah, kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, untuk melakukan dan mengucapkan hal-hal kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Akhir kata inilah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi, terkhususnya pada saya sendiri. Karena sudah dimulai, maka juga akan diakhiri.
Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan ceramah, melainkan masalah hati. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pinky. Pinky. Ya udah kak, pencahayaannya sana. Subscribe, like, dan Makan dulu. makan dulu. Bye bye bye. Bye. Udah bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. 바이바이.